Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab kuis kita yang kemarin. Jadi kuisnya kita diminta untuk membuat sebuah program, di mana program ini akan meminta input nilai n dan memberikan output segitiga seperti ini. Nah, sebelumnya saya juga sudah memberikan clue. Cluenya ada loop di dalam loop. Jadi saya akan membuat dua loop, yang dimana salah satu loopnya akan dimasukkan ke dalam loop yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti berikut. Pertama-tama di sini saya mendefinisikan terlebih dahulu variabel n, dimana untuk sementara ini saya isi dulu dengan 5 untuk memudahkan pembuatan programnya. Nah, selanjutnya saya ingin membuat program menggunakan loop, dimana akan menghasilkan output seperti ini. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sejumlah n, di mana sini n-nya 5. Nah, jadi di sini saya menggunakan for loop ya. For integer i atau nilai awalnya adalah 1, lalu i lebih kecil daripada n, lalu i plus plus. Nah, jadi loop ini akan mengulangi sebanyak n kali. Nah, lalu dalamnya saya isikan dengan cout i dan ditambah dengan spasi itu sebagai jaraknya. Nah, lalu coba kita compile. Oke, berhasil ya. Nah, lalu bagaimana sih kalau kita mau membuat agar program tadi bisa diulangi sebanyak 5 kali? Ya, kita bisa menggunakan loop. Baik, di sini saya membuat sebuah loop baru, yaitu for integer j dengan nilai awalnya adalah 1 juga, j lebih kecil daripada n atau kecil sama dengan n, dan j plus plus. Nah, loop ini juga akan mengulangi sebanyak n kali. Nah, lalu loop atau for loop kita yang sebelumnya saya pindahkan ke dalam loop ini agar loop kita yang sebelumnya tadi diulangi sebanyak 5 kali. Nah, sudah berhasil. Namun di sini bisa dilihat output kita menjadi hanya 1 baris saja. Nah, agar bisa menjadi 5 baris, maka di sini kita bisa menambahkan enter atau n-line ya. Atau bisa juga kita tulis seperti ini, \n. Itu sama aja. Nah, oke, sudah berhasil ya. Jadi loop kita yang pertama sudah diulangi sebanyak 5 kali. Nah, lalu bagaimana agar baris pertama itu hanya 1, baris kedua 1, 2, baris ketiga 1, 2, 3, dan seterusnya sampai baris ke n. Nah, jadi ini gampang aja, kita tinggal ganti i lebih kecil sama dengan n di sini menjadi i kecil sama dengan j. Oke, sudah berhasil. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini karena loop yang ada di dalam atau loop yang i itu kita ulangi sebanyak j kali. Nah, jadi pada saat loop yang di luar atau loop yang j itu j-nya sama dengan 1, maka loop yang di dalam akan diulang sebanyak 1 kali juga. Ketika j-nya 2, loop yang di dalam diulang sebanyak 2 kali, dan seterusnya sampai sebanyak n. Nah, agar di sini nilai n-nya bisa diinputkan oleh user, ya di sini saya ganti, saya hapus sama dengan 5, lalu saya buat cout, masukkan nilai n, lalu cin n atau inputkan kepada variabel n. Nah, maka ini sudah bisa program kita untuk menerima input dari pengguna. Kita coba di sini, misalnya saya memasukkan n-nya adalah 6, maka sudah berhasil ya. Baiklah, mungkin cukup sekian ya jawaban kuisnya. Nah, selamat kepada pemenang yang terpilih, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika, bertemu lagi di Himas Katun, Himaska Tutor Online bersama saya Wahyu Mardatilah.
mahasiswi aktif Prodi S1 Matematika Angkatan 2020. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang operasi biner, yaitu salah satu materi pada mata kuliah struktur aljabar 1. Penasaran kan? Kalau gitu, yuk kita bahas. Baiklah Sobat Tika, pertama kita bahas definisi dari operasi biner dahulu ya. Jika A adalah suatu himpunan yang tidak kosong, maka operasi biner bintang pada A adalah suatu pemetaan atau fungsi yang mengawankan setiap pasangan berurutan X, Y elemen A cross A dengan tepat satu elemen X bintang Y elemen A. Secara simbolik, definisi operasi bintang ditulis suatu pemetaan dengan operasi bintang dari A cross A ke A. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ya ke contohnya. Contoh yang pertama. Diberikan himpunan bilangan asli N dengan operasi penjumlahan yang didefinisikan dengan pemetaan terhadap operasi penjumlahan dari N cross N ke N dengan pengaitan A, B ke A ditambah B. Pertanyaannya, apakah operasi penjumlahan pada bilangan asli merupakan operasi biner? Penyelesaiannya, agar pada operasi penjumlahan pada bilangan asli merupakan operasi biner, maka harus memenuhi. Yang pertama, himpunan bilangan asli N tidak sama dengan himpunan kosong. Untuk membuktikannya, kita cukup membuktikan bahwa terdapat atau ada elemen dari himpunan bilangan asli N. Karena ada satu yang merupakan elemen dari himpunan bilangan asli N, maka himpunan bilangan asli N tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, setiap A, B elemen dari N berlaku A ditambah B elemen dari himpunan bilangan asli N. Karena A elemen dari himpunan bilangan asli N dan B elemen dari himpunan bilangan asli N, maka A ditambah B elemen dari himpunan bilangan asli N. Dari 1 dan 2 kita peroleh bahwa operasi penjumlahan pada bilangan asli merupakan operasi biner. Selanjutnya, contoh yang kedua. Diberikan himpunan bilangan asli N dengan operasi pengurangan yang didefinisikan dengan pemetaan terhadap operasi pengurangan dari N cross N ke N dengan pengaitan A, B ke A kurang B. Pertanyaannya, apakah operasi pengurangan pada bilangan asli merupakan operasi biner? Sobat Tika, perhatikan, ketika kita pilih 1 dan 4 yang merupakan elemen dari bilangan asli N, ketika kita operasikan terhadap pengurangan, maka kita peroleh 1 kurang 4 sama dengan negatif 3 yang bukan elemen dari himpunan bilangan asli N. Jadi, untuk penyelesaian contoh soal ini, kita cukup menunjukkan contoh penyangkal sebagai berikut. Operasi pengurangan pada bilangan asli bukan operasi biner. Sebagai contoh, pilih 1 dan 4 yang merupakan elemen dari himpunan bilangan asli N. Berlaku 1 kurang 4 sama dengan negatif 3 yang merupakan bukan elemen dari himpunan bilangan asli N. Selanjutnya kita akan bahas tentang definisi himpunan tertutup. Misalkan, bintang adalah operasi biner pada himpunan tak kosong A, dan B himpunan bagian dari A. Himpunan B dikatakan tertutup terhadap operasi bintang jika setiap X, Y elemen dari B berlaku X bintang Y elemen dari B. Contohnya, tentukan apakah himpunan B yang diberikan berikut
tertutup terhadap operasi biner yang didefinisikan pada himpunan bilangan bulat Z. Jika tidak, tunjukkan ada elemen X, Y elemen dari B, tapi X bintang Y bukan elemen dari B. Dengan X bintang Y sama dengan XY untuk setiap X, Y elemen dari B, dengan B adalah bilangan bulat negatif. Sobat Ika, perhatikan bahwa B adalah bilangan bulat negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Perkalian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kita pilih negatif 1 dan negatif 2 yang merupakan elemen dari himpunan B. Jika kita operasikan terhadap perkalian, maka kita peroleh negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan positif 2 yang bukan termasuk ke dalam elemen dari himpunan B. Sehingga untuk penyelesaian contoh soal ini, kita cukup menunjukkan contoh penyangkal sebagai berikut. Pilih X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 2 yang merupakan elemen dari himpunan B. Tapi X kali Y sama dengan negatif 1 kali negatif 2 sama dengan positif 2 yang bukan merupakan elemen dari himpunan B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan tersebut tidak tertutup. Nah, seperti biasa nih Sobat Ika, setiap akhir dari video Himas Katun akan diakhiri dengan kuis. Nah, soal kuis untuk video kali ini adalah tentukan apakah himpunan B yang diberikan berikut tertutup terhadap operasi biner yang didefinisikan pada himpunan bilangan bulat Z. Jika tidak, tunjukkan ada elemen X, Y elemen B, tapi X bintang Y bukan elemen B. Dengan X bintang Y sama dengan XY dikurang X dikurang Y untuk setiap X, Y elemen B dengan B adalah bilangan bulat ganjil. Sobat Ika, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang operasi biner. Jangan lupa untuk jawab kuisnya dan dikirimkan di link yang disediakan di deskripsi, karena ada hadiahnya loh. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe YouTube Himaska. Sampai jumpa di Himas Katun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.